Ya oke guys, balik lagi dengan Jaki dan kita ngobrol santai pada video kali ini. Jadi pada video sebelumnya, sekitar 2 bulan yang lalu nih guys nih, lu boleh boleh lihat juga atau boleh nonton ketika waktu itu PTBA ARB 2 harian kalau gua nggak salah karena ada isu akuisisi PLTU. Nah, pada saat itu gue belanja lagi PT Bukit Asam karena sebenarnya memang PT Bukit Asam ini adalah salah satu saham batubara yang gue pahami guys ya. Jadi gue membeli saham ketika gue paham. Kalau gue tidak terlalu paham ya gue nggak beli. Gue paham karena gue memang sudah punya PTBA. Memang sempat keluar masuk tapi gue punya di tahun 2022 awal, 2022 awal lah. Nah, jadi begini guys. Kita akan membicarakan berapa potensi dividen yang berpotensi untuk diberikan oleh PTBA kepada kita. Ada beberapa skenario dan gue pun mendapatkan informasi dari temen gue yang tentu saja gue nggak akan menyebutkan siapa orangnya, gue nggak akan menyebutkan screenshot chattingnya gimana, dan tentu saja ini juga nggak valid ya. Jadi lu boleh percaya boleh tidak. Jadi lu nggak boleh percaya sama berbagai macam informasi, termasuk informasi yang sedang gue bicarakan ini. Perlu untuk menganalisa lebih lanjut guys ya. Jadi singkat cerita begini guys, PTBA ini kan di semester 3 2022 ini sudah mengantongi 10 triliun ya kan. Yang kira-kira EPS per share-nya itu sekitar 800-an lah, 800-an per lembar. Nah, itu kan per September 2022. Kemudian si PTBA ini masih memiliki waktu 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember. Sampai Desember tahun 2022 tanggal 31. Yang mana laporan keuangannya belum keluar. Sehingga ya berpotensi lah PTBA untuk mendapatkan 12 triliun, 13 triliun atau 14 triliun. Yang membuat gua yakin kenapa gue masuk lagi PTBA meskipun ada isu PLTU itu adalah PLTU ini kan informasinya nilainya 12 triliun ya. 12 triliun tapi kan perlu ada penilaian harga wajar lagi sebenarnya dari PTBA itu sendiri. Apa iya bener harganya 12 triliun? Nah, dari situ gue sudah mulai berpendapat bahwa itu adalah clue intrinsik. Clue intrinsik ini apa ya? Pesan tersirat sebenarnya ya. Ini menurut gue pribadi, sekali lagi kita ngobrol santai aja dan tidak ada dasarnya sebenarnya. Tapi menurut penilaian gue pribadi bahwa si PTBA ini pada saat keluarnya berita itu kan kalau gue nggak salah di bulan Oktober ya. Dia sudah mengantongi 12 triliun. Itu 12 triliun kira-kira pada saat berita itu keluar. Bagaimana ketika Desember yang notabene musim dingin lagi berjalan, harga batubara masih di atas 350 USD per ton, sempat turun ke 320 tapi naik lagi. Jadi itu yang membuat gue yakin bahwa si PTBA tetap akan membagikan dividen karena proses dari akuisisi PLTU itu belum proses final, masih proses penjajakan gitu loh. Kalau orang mau pacaran itu masih PDKT dulu, belum ada keputusan final, belum ada keputusan yang mengharuskan si PTBA ini membayar pakai uang cashnya. Kemudian ada informasi bahwa nanti akan melibatkan pihak ketiga, artinya bukan dari PTBA sendiri. Jadi dengan banyaknya informasi yang simpang siur seperti itu justru malah membuat gue yakin bahwa PTBA ini masih akan membagikan dividen yang jumbo. Dan isu PLTU itu tidak terlalu mengganggu kas PTBA, itu yang pertama. Yang kedua adalah PTBA ini punyanya Inalum. Memang kita sendiri nggak bisa melakukan pengecekan secara detail ya guys. Kalau melakukan pengecekan dari berita sih bisa. Tapi kalau detail itu gue coba mencari aksesnya tapi sulit. Jadi Inalum ini kan dia mengakuisisi Freeport ya. Nah, mengakuisisi Freeportnya itu kalau gue tidak salah sekitar 55 triliun atau berapa. Dan lu mungkin kalau ada yang lebih paham soal akuisisi dari Inalum ke Freeport itu bisa menambahkan informasinya. Tentu saja gue bukan orang yang benar-benar paham untuk hal tersebut, tapi bisa jadi yang menonton ini ada yang lebih pintar dan lebih paham. Tapi terlepas dari akuisisi yang dilakukan oleh si Inalum ke Freeport itu sendiri, artinya si Inalum ini butuh duit. Dia butuh duit. Dan salah satu cara mendapatkan pundi-pundi duit dari PT Inalum ya dari dividennya PTBA, dari dividennya si Antam, dari dividennya Timah, dari dividennya si siapa lagi tuh? Timah, Antam, kemudian PTBA,
Ya pokoknya anggotanya lah guys, anggotanya. Gue lupa, kalau lagi ngomong begini lupa memang. Jadi Inalumnya butuh duit sebenarnya. Ketika Inalumnya butuh duit ya dia minta sama di bawahnya. Itu hal kedua yang membuat gue yakin PTBA masih tetap akan membagikan dividen jumbo yang akhirnya sampai sekarang pun gue masih hold PTBA. Kalau lu lihat, gue kan pernah share mengenai porto gue apa aja ya, salah satunya PTBA yang cukup porsinya banyak di portofolio gue PTBA. Memang ada batu bara lain tapi yang banyak yang beberapa kali gue sebutkan adalah PTBA. Nah, begitu guys. Kemudian itu yang kedua, yang pertama adalah ada informasi bahwa dia akan membeli PLTU senilai 12 triliun sehingga gue merasa bahwa si PTBA ini sudah punya kas 12 triliun ketika berita akuisisi PLTU itu. Kemudian Inalum ini butuh duit sebenarnya dari si PTBA itu sendiri. Jadi itu guys. Kemudian berapa sebenarnya potensi dividen yang akan dibagikan oleh PTBA? Nah, jawaban dari gue begini guys, gue menganalisanya ada kemungkinan terburuk dan kemungkinan terbaik. Kemungkinan terburuknya PTBA itu akan membagikan 500 perak per lembar. 600 atau 500 lah. Kan dia EPS-nya dalam setahun ini berpotensi 1100, ya kan? Kalau dia membagikan dividen payout ratio 50% saja, berarti dividennya nanti, karena PTBA tidak ada dividen interim paling tidak sampai saat ini, biasanya dia dividen final. Ya dengan dividen per share 500 sama 50 itu di harga sekarang 3.600 per lembar masih murah. Ya, itu guys. Jadi kemungkinan terburuknya adalah PTBA membagikan 50% dividen payout ratio. Tapi guys, gue masih optimis si PTBA ini membagikan lebih dari itu. Jadi gue masih optimis dia membagikan 100% dividen payout ratio, yang artinya dia akan membagikan 1.100, yang artinya kalau misalkan sekarang harga per lembarnya 3.600 itu jelas murah banget. Dividen yieldnya itu bisa 30%-an berarti kan, dengan harga ya nggak nyampe 30% sih, ya sekitar 20% lebih lah. Itu besar guys. Dalam setahun lu kalau misalkan kita belum ngomongin harga batu bara yang nanti berpotensi turun ya. Dalam setahun kalau misalkan lu mendapatkan 20% dari uang yang lu investasikan, itu sudah bagus, sudah menarik gitu loh. Dalam investasi saham, investasi ini kita sekali lagi yang ngomongnya ya, investasi saham 20% dalam setahun dari saham, terlepas dari naik turunnya harga saham dan batu bara, itu sudah bagus. Nah, tapi gini guys, nah ini guys, jadi gue punya beberapa teman di bidang media. Teman-teman gue ada yang di media, dan teman gue menginformasikan bahwa PTBA itu akan membagikan dividen per share 1.000. Jadi gini, lu boleh percaya, boleh tidak. Ya, karena memang segala sesuatunya harus diklarifikasi. Apa yang gue sampaikan ini pun belum tentu benar. Tapi kalau misalkan temen gue yang tadi kerja di media menyampaikan bahwa dividen PTBA nanti adalah 1.000, menurut gue itu masuk akal. Sesuai dengan analisa gue dong, sesuai dengan prediksi gue, bahwa gue yakin kok PTBA masih membagikan dividen payout ratio jumbo dan akhirnya membagikan dividen per share jumbo. Jadi apa yang disampaikan temen gue ini mendukung analisa gue sebenarnya. Karena gue juga masih yakin PTBA masih bisa membagikan dividen payout ratio di atas 50%. Dan tentu saja sesuai dengan permintaan temen gue, ya gue nggak akan mencantumkan siapa nama temen gue, dia kerja di mana, kemudian dia kerja di bagian apa. Yang jelas dia di media. Gue nggak akan mencantumkan namanya, gue juga nggak akan menyampaikan screenshot dari chattingnya, seperti itu guys. Jadi ya lu boleh percaya boleh enggak lah. Tapi terlepas dari itu, artinya kalau memang betul dia membagikan dividen per share-nya 1.000 per lembar, berarti kan lumayan ya. Bukan lumayan sih, itu bagus banget gitu loh. Dan kita masih punya waktu sebenarnya untuk cicil sampai nanti bisa jadi PTBA membagikannya di bulan April atau di bulan Maret atau di bulan Mei, karena biasanya PTBA membagikannya di situ. Jadi itu aja guys, paling kita ngobrol santai mengenai PTBA. Dan sekali lagi, PTBA adalah salah satu saham batubara di portofolio gue yang gue sampai saat ini masih yakin dan berpegang teguh hold PTBA itu sendiri. Walaupun harga batubara sekarang sahamnya turun ya, ITMG ke 36.000 atau 37.000 gitu, Adaro turun, BSSR turun, PTBA turun. Tapi gue masih yakin dengan PTBA ya, karena dia belum membagikan dividen. Jadi seperti itu guys.
paling ini aja ngobrol-ngobrol santainya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu. Dan sekali lagi ini bukan ajakan jual beli ya guys ya, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.